sunnah, yaitu sholat Idul Fitri, ya, sunnah sholat Idul Fitri. Yang kemarin kita bahas bahwa sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri disunahkan memperbanyak takbir, ya. Disunahkan memperbanyak takbir atau membaca takbir. Nah, persoalannya apa waktunya? Bagaimana hadis-hadis yang kita dapatkan bahwa Nabi itu ketika sholat Idul Fitri, ya, beliau keluar dari rumah menuju tanah lapang, kemudian beliau bertakbir hingga tiba di lapangan. Beliau tetap bertakbir sampai sholat selesai. Setelah menyelesaikan sholat, beliau menghentikan takbir. Kemudian setelah bertakbir, tidak ada takbir lagi. Setelah Idul Fitri, ini yang sunnah. Sementara bagaimana kalau takbir itu dilakukan sebelum berangkat ke tanah lapang atau sholat, misalnya di malam hari atau setelah pemerintah mengumumkan apa tidak isbat, lalu ini kan ada takbiran di mana-mana, ya. Itu bagaimana? Karena kita bahas, ya, mereka mendasarkan karena firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 185. Walaupun menurut ibadah, walaupun birullah ala ma'adaku, la'allakum tashkurun. Kelihatan, ya? Besarkan, ya? Dibesarkan 120. Ini kelihatan? Enggak kelihatan. Kelihatan. Yang kacamatanya nggak kelihatan. Ini kelihatan? Kelihatan. Nah, oke. Kelihatan. Ini karena berdasarkan ayat ini, lalu sebagian pendapat memperbolehkan apa? Takbir walaupun belum berangkat ke tanah, biasanya dilakukan di malam. Tapi bagi mereka yang menggunakan hadis, nah, mereka tidak mau takbir sebelum pergi ke tanah. Terjadi dua pendapat yang bisa disatukan. Ya. Yang kedua, yang pendapat ini itu juga alasan yang kedua adalah untuk Syiah. Bahwa Syiah itu Berita. Syiah itu Mengabarkan. Syiah Islam, kemudian menyemarakan, Mengabarkan. sehingga dengan takbir menjadi semarak. Ini benar bahwa puasa sudah selesai, semarak. Tapi ya, siapa yang benar menjelaskan makna ayat ini? Nabi, ya. Nabi ternyata, ya, melakukan takbir itu adalah saat beliau ini menuju, beliau keluar rumah menuju Tanah lapang. kemudian beliau bertakbir hingga tiba di lapangan. Beliau tetap bertakbir sampai sholat selesai. Setelah menyelesaikan sholat, beliau menghentikan takbir. Jadi Nabi menjelaskan ayat ini berbeda. Yang disebut dengan itu menjadi kata wal tukabirullah itu adalah saat keluar rumah. Dengan wajah tidak berjamaah.
walitukabbirullah ala ma hadakum. Artinya kalau puasa sudah sempurna, maka diperbolehkan Mengagungkan. itu pengumuman apa begitu ya, apa ini pas semua jadi ada bagaimana cara Nabi bertakbir ya. Tapi Nabi sendiri ya, sebagai uswatun hasanah kita dalam hal-hal terkait dengan ibadah dan syiar Islam, tentu Nabi lebih tahu begitu ya. Ternyata Nabi takbirnya kapan? Setelah berangkat Keluar rumah. menuju. Berarti yang masuk yang mendapat atas atau bawah? Dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk. Itu seperti gini, ayat Al-Quran gitu kan. Wal yamsahu bil usikum, hendaklah kalian membasuh kepalamu. Kita membasuh kepala. Ya sudah, pakai dibasuh kepala. Berapa kali? Sudah sana. Itu kalau pakai Umum. ayat Al-Quran Quran secara umum. begitu. Ada nggak penjelasan Nabi terkait dengan membasuh kepala? Ternyata Nabi ketika membasuh kepala berapa kali? 3. Satu kali. 1 kali. Oh iya sih kepala. Dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi berapa kali? 1 kali. Nah yang kita pakai ayat Al-Quran itu hadis Nabi. Kemarin saya pernah ngaji di Bulawar itu dan menjelaskan tentang kaifiyah. Jadi Nabi menjelaskan tentang tata cara yang dilakukan Nabi, termasuk waktu kapan Nabi itu takbir. Jadi tidak hanya mengucapkan kalimat takbir, tapi bagaimana kalimat takbir itu keluar dari lisan Nabi dan waktunya. Ini jadi perdebatan antara ini. Ya. Yang satu menggunakan keumuman ayat Al-Quran. Yang satu memakai hadis Nabi. Akhirnya begini, dua dasar ini kemudian dijadikan satu pendapat. Pendapat begini. Takbiran Idul Fitri itu dilakukan di mana saja, di mana saja. Artinya tidak ada di masjid. Itu untuk memahami surah Al-Baqarah ayat 185. Tapi jangan diadilkan. Itu namanya memkompromikan dua pendapat. Tapi jangan diadilkan memperbanyak takbir itu ketika menuju tempat salat. Karena ini merupakan kebiasaan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Kira-kira pendapat seperti ini diterima nggak? Kalau nggak terima ya ini itu kan apa tuh? Nabi itu menjelaskan, maka fungsi Nabi adalah menjelaskan tata cara dan waktu takbir. Termasuk di sini kan walitukabbirullah, adalah kalian bertakbir. Tapi ya cara takbir. Kalau yang konsisten dengan dalil ini takbirnya bebas. Takbirnya apa? Bebas. Makanya ada
bagian dari ibadah. Baik. Ibadah maka lafadznya tidak boleh bebas, harus ada Dasar. dasarnya. Memang ayatnya mengatakan wali buka Birumo. darah bertakbir atas nama Allah. Ini cara takbir. Nah sekarang saya tanya, takbir atau nambaian takbiran itu kemudian atau bukan kemudian? Kalau kemudian maka dia dituntut dari dulu. Tapi kalau bukan kemudian, ya apa ini kan takbir bahkan pakai hitungan sama takbir beda. Pakai kita sampai nama takbir beda. Jadi kalau bukan dulu, kemudian apabila pakai juga pakai apa itu kan, karena itu untuk unsur budaya yang lebih dominan. Ini yang begini ini menjadi wilayah kajian yang menarik. Ketika yang pertama mengatakan itu adalah syiar. Syiar itu boleh diekspresikan dengan berbagai macam. Tapi yang kedua mengatakan itu adalah budaya. Maka kita tidak boleh sekedar mengekspresikan, tapi harus berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW. Kalau saya memperhatikan, kira-kira itu jamaah itu jamaah. Itu bagian dari syariat Islam. Kita bisa mengekspresikan terserah kita. Itu bagian budaya yang harus memenuhi petunjuk Nabi. Yang itu Tunjuk. ya, mungkin pendapat mana? Kalau mengikuti petunjuk Nabi, berarti takdirnya saat keluar rumah menuju tanah. Berarti bumi orang no. Yang bisa terima itu. Kita lupa. Berarti nah itu sunnah. Bukan. Ya, kamu mengikuti sunnah karena bukan syiar, pakai ayat ini. Nanti ya, ketemu gitu ya. Kalau saya toleran, mau yang mana terserah ya gitu ya. Karena memang gitu ya. Cuma persoalannya ketika dengan bagaimana mengekspresikan takdirnya, nah itu loh kadang-kadang terjadi apa? Perbedaan pendapat. Kalau waktu biasanya kita agak bisa menerima. Tapi kalau sudah dari lafaz, nah itu kan sahabat muncul versi gitu. Kan gitu ya, versi ini, versi ini. Nah berbeda kalau takbir itu adalah takbir Idul Adha. Takbir Idul Adha atau takbir di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu ada dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Apa? Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu takbir hari yang tidak terikat waktu, ya, dilakukan di mana saja selama masih tentang waktu yang dibolehkan. Itu namanya takbir mutlak. Selama masih dibolehkan. Kapan itu dibolehkannya? Yaitu setelah sholat asar, ya, setelah sholat asar, berarti saat setelah wukuf ya Arafah itu, ya, itu sudah boleh takbiran sampai hari tasrek, sampai hari tasrek, sampai hari tasrek itu maksud sampai tanggal berapa? 13. Tapi ada yang mengatakan bahwa takbir mutlak itu
dicintai. Bagaimana hadis? Amal yang dicintai ya di Ayyamul Asr, yaitu adalah hari tanggal 1 sampai tanggal 20 ya. Di antaranya adalah takbir. Karena takbirnya itu mutlak, maka lafadznya juga lafadznya mutlak. Lafadznya itu Semangat. bimbel itu. Kita bagaimana gitu ya? Tapi kalau takbir itu tidak begitu ya. Itu disebut takbir. Saya dengan firman Allah di Al-Qur'an ya. Wa yadhkara smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dalam mereka mengingat Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Nah, ayat ma'lumat itu bukan 30 hari di bulan Ramadan, itu ada kan apa puasa itu juga ayat ma'lumat ada seperti berada di Indonesia, seperti berada di Dina, seperti berada di Syahrul Ramadan alladzi unzila wa bayyinatin minal huda wal furqan. yang kata ayat ma'lumat. Ayam ma'dudat. Itu sebelum ayat sebelum itu ya nanti nama Kutiba alaihi Ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyaman ma'dudat. satu permanfaatan ayat sebelumnya. ayyaman ma'dudat. Bahwa puasa itu adalah hari-hari yang Bukan. ditentukan. Hari yang ditentukan itu berapa? Ya itu bulan Ramadan. Nah berarti kan kalau di sini kita pakai wadkurullaha fi ayyamin Bukhar. ma'dudat. Sama pakai ayat ma'dudat. Cuma ayat ma'dudat di sini bukan pada hari awal. Puasa di bulan Ramadan, tapi apa? Hari-hari tertentu di bulan Dzulhijjah. Itu di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, terus 3 hari setelah Dzulhijjah. Ini ya, yang dimaksud zikir pada ayat ini melakukan takbir. Bagaimana? Riwayat dari Ibnu Abbas yang dimaksud dan ditentukan adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sedangkan beberapa hari yang dibilang adalah hari tasrik. Tapi di sini mu'alaf. Tapi di sini makruh. Jadi yang lain apa namanya ya? Yaitu dengan memperbanyak apa? Tahlil, takbir, dan tahmid. Bisa. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu namanya takbir. Yang kedua adalah takbiran yang terikat waktu. Kalau dalam bulan Dzulhijjah ada 2 ya. Pertama takbir mutlak, yang kedua terikat waktu, yaitu mulai setelah asar sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, yang 9 Dzulhijjah sampai 13 ini lafadznya khusus.
takbir yang dilakukan pada sholat Idul Fitri. Hanya biasanya kan kalau berbicara itu kan ya setiap habis sholat itu ya. Ada sebagian mengatakan bid'ah. Jadi kadang-kadang takbiran ya setelah sholat duduknya sunnah atau bid'ah? Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu teman-teman kita, ya, teman-teman kita yang lain. Tapi Muhammadiyah membolehkan karena itu momen berkumpulnya kaum muslim. Coba lihat kan momen bertemunya kaum muslim itu di mana? Kamu tanya. Momen bertemunya kaum muslim itu di mana? Masjid. Di masjid saat apa? Di masjid belum tentu bertemu. Kalau di masjid kan bentar duduk gitu. Tapi kalau habis sholat bertemu tidak? Bertemu dalam satu sholat majlis itu kita menggunakan takbir secara bersama. Begitu akan bisa. Jadi kalau dengan takbiran sholat karena sunnahnya itu tidak harus setelah sholat, yang penting tanggal 9 atau tanggal 13 dan rapatnya itu, tapi dia tidak mengamalkan juga. Sementara yang mengamalkan sholat ya kabit. Makanya di Majelis Muhammadiyah itu ya, itu kan ada takbirannya, terutama setelah hari raya Idul Adha, asal maghrib, sholat 5 waktu sampai tanggal 13. Itu biasa dilakukan di Muhammadiyah. Walaupun di masjid-masjid yang lain jarang, hanya di Majelis Muhammadiyah. Itu ada yang digunakan. Takbiran yang terkait dengan terikat waktu, ya setiap sholat kita selesai melaksanakan sholat wajib. Sejak sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai kelar asar tanggal 13 Dzulhijjah. Itu dalil-dalilnya. Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu setelah sholat berjamaah atau setelah sholat subuh itu? Ini beda ya. Setelah sholat subuh itu masuk setelah sholat berjamaah begitu, yang dipimpin imam, atau setelah sholat subuh pulang terus takbiran. Berapa yang benar yang mana? Maka yang dibahas setelah sholat subuh itu ya setelah sholat itu nanti dipanggil nanti imam berjamaah. Begitu, itu yang sudah sering kita lakukan. Artinya itu sering kita lakukan. Halnya begini, beliau bertakbir setelah sholat subuh. Hanya begitu saja. Tanggal 9 Dzulhijjah sampai sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau tanggal 13 Dzulhijjah maksimal sampai asar. Maghribnya jangan. Itu yang sesuai sunnah. Nah, persoalannya setelah sholat subuh itu kapan? Ya, setelah sholat subuh itu apa? Ya setelah jamaah. Tidak ada penjelasan. Tidak ada setelah sholat berjamaah. Dipandu imam, tidak ada. Beda kalau sholat berjamaah, memang ada imamnya, ada imam, ada makmum. Tapi kalau takbiran, kalau ada imam, ini adalah pendapat yang membid'ahkan. Makanya jangan tidak kaget. Tapi Muhammadiyah tidak akan berakal. Apa? Lalu mempermudah seseorang
bisa takbir bersama-sama. Ya mau tidak mau dibimbing imam sehingga terasa bersama sama ibadah bersama. Ya. Kemudian kaidah ya. Kaidahnya apa? Kesulitan itu kalau diluas-luaskan akan menjadi tambah sulit. Maka yang mudah saja yang kita ambil. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 setelah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Nah terus kapan takbirannya? Lalu yang malam itu bebas tanpa ditambah imam. Tapi di sholat-sholat malam itu kita sebaiknya takbir bersama. Nah itulah yang berbeda dari sebagian. Karena tidak ada sunnah, tidak ada hadisnya. Yang kedua mereka beranggapan karena ini kan ibadah ma'rufiyah, maka menetapkan takbiran dengan imam bersama dengan jamaah dibutuhkan dalil. Nah gitu. Kan prinsip ibadah madhab begitu kemarin ya. Kira-kira dari itu karena saya kembalikan ini mau kencang atau ulang-ulang aja. Kira-kira Hamsa pendapatnya yang kencang atau yang berulang-ulang? Untuk usia yang kencang. Untuk usia yang kencang. Berarti tidak boleh Setelah sholat sama imam. Hukumnya beda. Dan kalau langsung di Bandungnya itu kan untuk ininya aja ya, yang apa dasarnya kan sudah jelas. Imamnya itu kan Karena biasanya ada kaifiyah di mana sahabat itu setelah sholat memandu takbir, lalu diikuti jamaah. Yang ada kan setelah sholat subuh sampai tanggal 13 setelah kita aja. biar diberi penjelasan. Jemaahnya diberi penjelasan. Berarti yang membid'ahkan tadi salah enggak? Bid'ah itu enggak ada dalilnya. Mengatakan Salah juga, karena kan ada dalilnya. Yang ini. nah itu umum setelah sholat subuh. Berarti tidak salah juga. Nah Muhammadiyah beberapa tempat Saya kan tidak ada kan dipandui imam. Jadi itu lebih bid'ah, maksudnya begitu. Nah ketika ada dibid'ahkan itu terus dengan terima enggak? Tidak terima. Terima. Berarti lihat fatwa tarjih saja kan. Nah, kalau tafsirnya kan mengambil apa? Mengambil Kemudahan. Mengambil kemudahan. Di mana cara termudah untuk takbir setelah sholat itu ya saat momen-momen sholat. Hanya itu aja mengambil kemudahan. Mengambil kemudahan. Dan momen orang berkumpul itu ya saat sholat. Istilah dipandu mungkin ada kata-kata untuk mengajak dulu mungkin begitu. Enggak kan langsung mengucap. Kalau sesuatu yang sudah uruf yang biasa itu kan tidak perlu apa? Tidak perlu penjelasan, sudah biasa. Kecuali di masjid itu tidak biasa. Contoh misalnya, Bapak Ibu nanti di rakaat kedua kita nanti ada sujud tilawah ya. Nanti kalau mengikuti imam. Karena ternyata masjid itu tidak biasa. Begini boleh tidak? Boleh, karena tidak biasa. Ada tanpa pemberitahuan imam langsung sujud tidak. Makomnya gimana? Subhanallah.
Subhanallah. Ini sering atau sering? Pernah alami. Pasti. Padahal imam salah enggak? Ya. Lagi makmum bilang, lagi ibu kan lihat. Tidak sekali tapi berapa? Jadi imamnya salah ya, begitu ya. Jadi kalau sudah urut, kita nggak perlu diabarkan. Ayo kita takbir bareng-bareng. Karena ini masih bisa saya apa perlu begitu? Ya, karena sudah biasa di masjid itu kalau harus takbir, pasti takbir siapa pun imamnya. Nah, kalau jadi paham, nggak perlu ngomong dulu lagi. Kalau seperti itu berarti selaku mulai setelah subuh sampai Iya, iya. bukan imam dulu gitu. Nah, iya. Kalau kita tanya mengerti begitu, tidak berlaku. Cuma mulai subuhnya ini jarang yang baca. Rata-rata habis maghrib. Karena apa? Karena tanggal 10-nya masih terjadi pro dan kontra. Tunggu sidang. Karena Muhammadiyah betul nggak? Tunggu dan sidang. Tapi berarti sudah mulai sejak subuh itu sudah bisa mulai takbir. Kenapa harus habis sholat dan dia mengambil yang mudah gitu saja. Prinsip at-taysir gunakan. Sebab kalau di luar sholat itu terus takbir terus bagaimana caranya itu kan misalnya jangan pedal terus Allahu Akbar terus lagi itu ya. Tapi kalau di masjid takbirnya nanti anggap sesuatu yang biasa begitu. Ternyata hanya itu saja. Tapi dalilnya memang tidak jelas masuk. Nah, cuma kadang-kadang ada teman kita yang kotak itu terus ambil mereka langsung keluar sama. Berarti kalau itu dianggap bid'ah ya nggak usah melakukan takbiran. Karena kita takbiran setelah keluar masjid itu juga bid'ah, nggak ada petunjuk di situ. Enggak, kalau itu Kan hanya waktunya, itu kan hanya waktu saja. bukan, kalau itu mengikuti keumuman hati. Bukan kita. Tidak tadi loh yang mengatakan bid'ah. Enggak, karena kan memang tidak ada Ada. media sahabat yang bisa kita Jadikan hujah. dapatkan bahwa sahabat itu memandu setelah sholat itu tak boleh ada adalah setelah sholat yang ada penjelang. Berarti kalau kita mengkhususkan suatu media berarti dibutuhkan Dalil. Nah, Muhammadiyah itu mengambil prinsip kemudahan saja apa isu sehingga perlu dipandu bersama karena itu mau yang tidak bisa ditinggalkan kalau sudah sholat. Tapi kalau sudah pulang itu biasanya harus minta tidak. Tidak aja. Gimana sholat? Ada yang udah bikin itu begitu ya. Ada pun lafaz takbir yang sudah kemarin sudah beres ya. Bahkan As-Salani mengatakan lafaz takbir itu longgar, tidak hanya satu atau dua lafaz. Orang boleh mana saja yang dia suka. Bahkan sekarang orang takbir yang tidak ada keterangannya dari tersebut boleh diapakan? Boleh dilakukan. Nah, kata alhamdulillah sampai itu subhanallah tapi di fatwa saja tidak ada dan kita temukan itu nah ini ada beberapa kebiasaan ya takbir berjamaah di masjid atau bersama-sama.
takbir dengan menggunakan pemeras Suara. nggak ada zaman Nabi semua ini. Tapi kalau pakai pengeras suara nggak boleh, berarti imami pakai pengeras suara boleh ya? Tidak benar ya. Begitu. Kalau bila itu naik bertakbir setiap salat berjamaah, ini jadi perbedaan. Takbir ketika perjalanan menuju tidak bertakbir ketika sunahnya itu. Itu menjadi perdebatan. Namanya ya tidak ketemu dulu. Nah, bertakbir dengan lafaz yang terlalu Panjang. tadi ya. Allahu Akbar kabira Kasih roh. ya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wa la ilaha illallah bahkan ditambahin ayat Al-Quran gitu. Allahu Akbar kabira subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Kalau ditambahin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha gitu ada ya. Nah, gitu kan ada. Nah, dalam itu tidak ada dalil. Karena ini dulu baru kita masuk sholat Id. Ada pertanyaan? Ini sengaja saya ulang ya. Dan nanti kan dia menghadapi pro dan kontra itu tidak apa? Tidak. Oh gitu ya. Pertama terkait dengan makhluk itu sambung. Kalau tata cara insya Allah di internet kita tidak ada masalah. Tentang apa lafaz takbir tadi yang apa? Lafaz takbir yang apa? Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, walillahil hamd. Tidak dua kali. Yang kedua. Yang ini 3 kali, yang ini 1. Cuma yang terjadi di saudara kita kan 3 kali, ini 2 kali. Tidak ada. Lalu Muhammadiyah pilih yang 2 kali. yang ini, gitu ya, pilih yang ini, gitu ya. Tidak pilih yang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mana enggak? Jarang tak? Tidak, jarang. Yang terjadi adalah ini 3 kali, intinya 2 kali. Tapi yang Muhammadiyah yang ketat biasanya pakai ini. Dikatakan ketat itu karena dia tidak ada dalil. Atau ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Oh, malah jarang ini kita pakai. Tidak pernah dengar. Atau ini sama Farisi. Ini malah lucu, jarang dipakai ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kalau ini digabung kabira walhamdulillah. Kasih. Nah, itu digabung. Jadi nama apa itu digabung dengan takbir yang panjang tadi. Ini digabung dengan yang panjang. Nah, ini ya. Bersama Farisi lalu turun ini. Kok bisa modifikasi seperti itu?
Hampir semuanya lafaz takbir itu bukan dari Nabi. Semuanya dari sahabat. Jadi artinya mu'alaf. Artinya mu'alaf. Mu'alaf itu hadis yang sampai kepada Nabi, pada sahabat Nabi. Kalau ada keterangan Rasulullah menyuruh seperti itu naik ke hadis mursal. Naik marfu. Dia biasanya pakai ini. Ini pun kadang-kadang ada yang nggak menerima variasi gitu ya. Di lapangan itu pakai variasi enggak? Iya. Enggak, tapi sebagian ya ada juga sebagian. Tapi kalau langsung dan mau variasi ini. Ya tukang Sony sing pakai variasi. Kan disetel pakai musik. Itu yang bervariasi. Ada yang terlalu, tapi kadang kita ingatkan buat saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Biasakan ada di situ ada tanah lapang. Nah, di definisi tanah lapangnya tidak penjelasan. Gimana? Definisi tanah lapang menurut zaman Nabi ada penjelasan. Tanah Musola, lapangan musola. yang digunakan betul, sehingga para wanita juga bisa hadir walaupun dia dalam kondisi. Jadi wanita-wanita yang dalam kondisi haid tetap dianjurkan berangkat ke cuma mereka tidak sholat. Coba kalau ke masjid tidak mungkin. Bisa wanita-wanita yang haid tidak datang. Tempat berkumpulnya orang-orang di satu tempat, sehingga tentunya tidak macam-macam. Nah yang unik itu gini, yang unik, ini yang unik, tahu yang unik, parawan, sebagian di dalam masjid, sebagian di luar. Nah yang unik lagi di halaman halaman masjid itu tanah lapang enggak? Kalau masjidnya apa halaman masjidnya luas ya termasuk tanah lapang. Tidak. Itu tempat parkir. Tidak. Berarti ada batasan ukuran gitu. Enggak. Ya tempat berkumpulnya orang. Kayak misalnya aktor itu luas. Tapi itu tempat berkumpul 3.000. Tapi itu tempat berkumpulnya orang enggak? Bisa berkumpul orang banyak di sini. Yang di lapangan, yang di lapangan maksudnya. Iya, sekarang mau apa halamannya atau kan bisa untuk dipakai. Iya. Yang penting itu bisa digunakan berkumpulnya orang. Nah karena mendefinisikan tempat berkumpulnya orang, maka sebagian tidak mau menggunakan halaman masjid. Karena itu parkir masjid. Bukan Kalau stadion, tapi kan kumpul di stadion. tapi ada yang berpendapat gini, tidak diperbolehkan di stadion itu karena stadion itu ada pagarnya, jadi bukan tanah lapang. Kalau tanah lapang itu luas, tidak ada batasnya. Ada yang begitu. Itu yang begitu. Penjelasan dulu tanah lapang perlu bicara. Tanah lapang itu penjelasan yang paling mudah adalah tanah luas ya, yang bisa digunakan untuk kumpul banyak orang. Jumlah dan batasan Tidak tidak ada batasan. Jadi tanah luas yang digunakan untuk kumpul banyak orang. Kita ada supaya terbuka. Maka ada yang mengatakan bahwa sebagian halaman masjid itu termasuk tanah, tapi sebagian terbuka dalam masjid itu bukan tanah, itu tempat baru. Karena orang kalau di dalam masjid itu bukan kumpul. Kalau jalan
raya. Nah ini jalan raya bukan tanah situ bisa. Tapi karena sudah bertahun-tahun begitu, akhirnya mengambil jalan raya. Akhirnya menghalangi orang yang lewat. Betul itu? Dolim. Wah, habis loh. Mengganggunya Imbang. Itu juga di apa? Jalan raya sekarang sudah punya lapangan di situ. Jadi tidak perlu menutup jalan. Seharusnya ini diikhtiarkanlah. Jangan mulai zaman A sampai zaman Z menggunakan jalan raya. Ya, diusahakan. Kalau bisa, kalau kita salat di tempat terbuka, tidak menggunakan apa? Harus akses arah untuk dia kodambe dengan mantan itu, mantan kayak jalan raya. Ditutup, menurut ya, oleh orang Parawan. oleh apa? Dengan mantan tutup jalan gang. Selama ada akses yang lain boleh. Dan selama disepakati warga setempat ya. Ada akses yang lain maksudnya tidak buntu sama sekali. Ada akses lain ya. Kadang buntu disuruh balik. Buntu sama sekali. Oh, balik. Akses lain nggak bisa dinaiki, ditutup nanti. Parawan. Makanya kalau jangan menggunakan sholat id, kalau menggunakan akses jalan raya, ya sifatnya karena sangat apa ya? Sangat mendesak saja. Oleh karena itu Anda harus pikiran bagaimana sholat tidak di jalan raya depan, gitu. Berarti Kebun Sari itu kan tempat parkir kan? Tapi kan justru artinya saat kegiatan itu sudah diketahui sudah begini. Dan yang ngomong Idul Fitri berapa? Kan ada yang parkir. Mobil berhenti operasi. Dulu yang lapangan parkir. Salah ya. Tapi nanti dia mati. Lapangan parkir. Artinya begini lah ya, kalau kita menggunakan fasilitas umum, ya, yang itu semua orang mengakses, ya itu sifatnya mendesak. Tapi ke depan kita harus memikir dengan tempat yang ada koyo itu akhirnya saya punya sendiri, ya. Orang punya sendiri. Belum. Itu masih mendesak. Menurut saya harus dipikirkan. Bukan, amanah juga ada ya. Al-Mubni. Kemudian itu putarannya itu luas. Artinya itu saja mulai dipikirkan. Dulu kan di lapangan yang berbeda dengan. Baik, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan proses untuk memulai sholat Idul Fitri dan juga insyaallah besok kita bahas khusus terkait dengan bagaimana tata cara sholat Idul Fitri, termasuk terkait dengan takbir jawabannya. Ini saya kira bagaimana kalau sudah sholat ternyata imamnya lupa takbir jawab sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Kalau sah, terus bagaimana? Ini masalah. Ya. Apakah takbir jawab itu menjadi bagian dari Rukun. atau sunnah saja? Ini masih terjadi perdebatan. Bagaimana kalau imamnya lupa takbir jawab